Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Ratnawati Marginingsi SE MM, dan saya Rizka Wahyuwibowo NIM 73220019, serta teman saya Muhammad Galang NIM 73220058. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan analisa rasio keuangan pada PT Mayora Indah Tbk. Rasio likuiditas ini ada current rasio menurut Kasmir 2019 halaman 134. Current rasio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau untung yang akan segera jatuh tempo. Dapat juga diartikan dengan seberapa banyak terjadinya aktiva lancar untuk menutupi kewajiban atau jangka pendek. Saya ingin menjelaskan rumusnya. Rumusnya aktiva lancar atau aset lancar dibagi utang lancar atau liabilitas jangka pendek 12 776 102 781 513 dibagi 3 276 359 539 201 sama dengan 3,42 dibagi 1 sama dengan 342%. Oke, rasio menurut Sofyan 2018 menyatakan bahwa cash ratio menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi kewajiban atau utang lancar. Rumusnya kas dan serta kas dibagi utang lancar atau liabilitas jangka pendek sama dengan 2982004 859 dibagi 3736 359 539 201 sama dengan 0,80 dibagi 1 sama dengan 80%. Saya ingin menjelaskan rasio leverage total debt to equity ratio. Menurut Fitria 2021 halaman 60 menyatakan bahwa debt to equity ratio atau DER adalah jenis rasio yang ada rasio solvabilitas dengan tujuan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang maupun pendek. Rumusnya utang lancar ditambah jangka panjang dibagi jumlah modal sendiri sama dengan 3726 359 539 201 ditambah 5411 619 071 954 dibagi 9889 940 195 318 sama dengan 9137 978 610 012 dibagi 9889 940 195 318 sama dengan 0,92 dibagi 1 sama dengan 92%. Saya ingin menjelaskan rasio leverage total debt to capital asset. Menurut TRI 2016 halaman 66, debt to capital asset yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset sebuah perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang sebuah perusahaan tersebut mempengaruhi terhadap
pembiayaan aset. Rumus hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dibagi jumlah modal atau aktiva, yaitu sama dengan 3726, 359, 539, 201 ditambah 5411, 619, 071, 954 dibagi 19, 037, 918, 806, 473 sama dengan 9, 137, 978, 610, 012 dibagi 19, 037, 918, 506, 473 sama dengan 0,47 dibagi 1 sama dengan 47%. Ya, saya lanjutkan dengan rasio aktivitas atau total asset turnover. Menurut Roy Yamsi, tahun 2019 halaman 31, total asset turnover menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin tinggi rasio total asset turnover, berarti semakin efisien penggunaan seluruh aktiva di dalam yang menghasilkan penjualan. Rumusnya, penjualan bersih dibagi total aset, yaitu 25.026.739.00 dibagi 19.037.919.000 sama dengan 1,31. Yang kedua, inventory turnover. Menurut Irham Fahmi, tahun 2014, halaman 162, menyatakan bahwa rasio inventory turnover ini melihat sejauh mana tingkat perputaran persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, rumusnya itu harga pokok penjualan dibagi penyimpanan, yaitu 17.498.526.032 dibagi 2.790.633.915 sama dengan 6,131. Nah, selanjutnya rasio keuntungan. Yang pertama, gross profit margin. Menurut Kashmir tahun 2018, gross profit margin merupakan rasio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor per rupiah penjualan. Nah, margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Nah, rumusnya laba kotor dibagi penjualan bersih sama dengan 7.917.241.00 dibagi 25.026.739.000 sama dengan 0,31. Selanjutnya, operating ratio, yaitu ukuran sejauh mana perusahaan menghasilkan pendapatan dari inventaris mereka. Nah, rumusnya di sini biaya operasional plus harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Nah, kita bisa lihat angkanya di sini 4.744.996.395.996 ditambah 17.199.526.032. Habis itu dibagi 25.026.739.472.547 sama dengan 0,87. Jadi kesimpulannya, rasio likuiditas current rasionya sama dengan 342% dan cash rasionya sama dengan 80%. Bagian duanya rasio leverage, bagiannya total debt to equity ratio sama dengan 92%, total debt to total capital asetnya sama dengan 47%. Untuk rasio aktivitas, total aset turnover-nya sama dengan 1,31. Terus inventory turnover-nya 6,13. Nah, untuk yang rasio keuntungan, gross profit margin-nya sama dengan 0,31
dan operating ratio-nya sama dengan 0,87. Demikian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.